Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat dalam renungan malam hari ini terdapat di dalam Mazmur pasal 8 ayat yang keempat sampai yang keenam. Tertulis demikian: Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa reaksi saudara ketika melihat bulan dan bintang-bintang di langit? Apakah saudara menghubungkannya dengan sebuah agama tertentu? Dan apakah saudara menjadi tidak senang dengan bulan dan bintang-bintang karena merasa ada hubungannya dengan agama lain? Saudara yang terkasih, bulan dan bintang-bintang bukan milik suatu agama. Bulan dan bintang tidak beragama, dan sama sekali tidak perlu kita menjadi alergi melihat dan mengagumi karya ciptaan Tuhan ini. Ketika pemazmur melihat bulan dan bintang-bintang, ia menjadi kagum dan sadar akan kebesaran Tuhan, dan ia menyadari betapa kecilnya dirinya dalam alam semesta ciptaan Tuhan. Melihat ciptaan Tuhan seharusnya membuat kita sadar akan keberadaan Tuhan yang begitu agung dan kebesaran kuasa-Nya, serta menyadari betapa kecilnya diri kita di hadapan-Nya. Tapi walaupun kita begitu kecil dalam alam semesta ini, sungguh kita patut bersyukur karena Tuhan mempedulikan kita, manusia ciptaannya. Makna dari Mazmur 8 ayat 4 sampai 6 ini bagi kita adalah: yang pertama, betapa luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Ia yang menjadikan alam semesta ini, mengingat dan mengindahkan kita, manusia ciptaannya. Yang kedua, di antara segala ciptaannya, Tuhan menjadikan kita sebagai ciptaan yang paling mulia, karena Ia membuat kita serupa dan segambar dengannya. Dalam Kejadian 1 ayat 27 tertulis, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dan makna yang ketiga adalah kita hendaknya bersyukur kepada Tuhan Allah kita, karena Tuhan telah memahkotai kehidupan kita dengan kemuliaan dan hormat. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-16 dikatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dan dalam Yohanes 1 ayat 3 dikatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dua ayat yang tadi merujuk kepada pribadi Kristus, yang adalah Allah, pencipta segala sesuatu. Di dalam Dialah dan oleh Dia, segala sesuatu telah dijadikan. Malam ini saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita tidur, mari bersyukur atas kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Ia mengingat dan mengindahkan kita. Ia telah menjadikan kita serupa dengannya, dan Ia telah memahkotai kita dengan kemuliaan dan hormat,
karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Janganlah kita berkecil hati atau berputus asa dalam menjalani kehidupan ini. Kalau Tuhan sanggup menciptakan alam semesta ini dengan begitu teratur dan indah, maka Tuhan juga sanggup mengatur hidup kita dan membuatnya menjadi indah. Kuasa Tuhan sanggup bekerja dan menolong kita dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan menjadikan hidup kita berarti, indah dan mulia di hadapan-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu. Kami bersyukur oleh karena kedahsyatan kuasa-Mu dalam hidup kami. Ketika kami melihat alam semesta ciptaan-Mu, kami menyadari Tuhan, betapa luar biasa dahsyat kuasa dan kasih-Mu bagi kami. Engkau yang menciptakan seluruh alam semesta ini, telah menempatkan kami sebagai ciptaan yang mulia dan berharga. Engkau mengingat kami dan peduli kepada kami. Engkau tidak membiarkan kami ya Tuhan di tengah-tengah alam semesta ciptaan-Mu, tapi Engkau memelihara kami, dan bahkan Engkau telah menjadikan kami serupa dengan Engkau. Engkau menciptakan kami menurut gambar-Mu ya Tuhan, dan Engkau memahkotai kami dengan kemuliaan dan hormat. Siapakah kami ini ya Tuhan? Kami tidak layak di hadapan-Mu. Kami seringkali menjauh dari Tuhan, tapi Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Engkau peduli, dan Engkau selalu menopang kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami yang seringkali tidak mengerti akan kebesaran kuasa dan kasih-Mu. Malam hari ini ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Segala sesuatu telah Engkau jadikan, termasuk diri kami. Engkaulah yang telah menciptakan kami. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dan sudah seharusnya kami mempersembahkan hidup kami ini kepada Engkau sebagai pencipta kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang mengatur dunia ini, sanggup mengatur dan menolong kehidupan kami. Engkau menetapkan langkah-langkah hidup kami untuk berjalan sesuai dengan rencana-Mu yang mulia bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Berkatilah kami dalam istirahat pada malam hari ini. Naungilah kami dengan kasih-Mu dan kuasa-Mu. Dan oleh anugerah-Mu Tuhan, bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik dan mulia, yang seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.